pimpinan perusahaan yang notabene warga negara asing terhadap warga Indonesia. Ya, kita mendapatkan laporan dari perwakilan teman-teman anggota kita yang memang mendapatkan suatu perbuatan tidak mengenakan, di mana sewenang-wenangnya warga asing terhadap bangsa Indonesia. Ini bentuk perlawanan kita di era kita sekarang yang sudah merdeka. Ya, kita tidak mau bangsa Indonesia sama saja dijajah oleh bangsa asing. Siapapun itu kita akan lawan. Kami tidak setuju warga asing yang sewenang-wenang terhadap warga Indonesia. Baik siapapun itu orangnya akan melawan. Kenapa? Karena sebuah perjuangan pejuang-pejuang kita yang dulu sudah memperjuangkan bangsa ini sampai hari ini merdeka. Boleh warga asing ya membuka usaha di negara Indonesia ini, tapi jangan semena-mena terhadap pekerja khususnya buruh Indonesia. Karena di sini kita akan hadir, ya. Ini baru permulaan dari kita, yang memang kita hanya perwakilan dari perusahaan. Tapi kalau ini tidak ada itikat baik, ini akan menjadi isu nasional yang mungkin saya meminta pada pimpinan pusat untuk hadir di sini. Secara nasional kita akan tepuk yang namanya kritis. Karena kenapa? Satu, tidak ada itikat baik dari perusahaan. Kita di pimpinan cabang sudah melayangkan surat kepada perusahaan untuk apa? Mendiskusikan terkait hubungan industrial yang sedang terjadi PTPT. Namun surat pimpinan cabang pun diindahkan oleh perusahaan. Baru kali ini saya selaku pimpinan cabang diindahkan oleh perusahaan. Disuruh ya naungan kita yang ada di Kabupaten Subang, pada saat kita layangkan surat kunjungan kerja kepada perusahaan, mereka membalas. Itu artinya itikat baik kedua belah pihak. Ini tidak apa. Dan seringnya pada saat teman-teman PO melayangkan surat investasi itu sering ditolak. Ini jelas sudah melanggar yang namanya undang-undang. Apa undang-undangnya? Atur undang-undangnya kebebasan berserikat. Masa di era kita sudah merdeka, ini kita lagi merdeka nih. Jangan sampai kita sama saja dijajah. Boleh cari usaha di sini. Banyak perusahaan-perusahaan yang warga asingnya atau pemimpin perusahaannya kolaborasinya enak. Bagi saya, mereka bekerja adalah mitra perusahaan. Beberapa perusahaan-perusahaan di Jabodetabek, di Cikarang, di Kerawang, bahkan di Indonesia Raya banyak serikat pekerjanya, dan itu maju. Karena apa? Komunikasi antara pimpinan perusahaan dengan mereka itu sangat baik. Nah hari ini yang saya dapat informasi dan betul saya rasakan pada saat saya melayangkan surat kepada perusahaan, tidak ada itikat baik dari perusahaan mengindahkan yang namanya surat pimpinan cabang. Ya. Sama sekali tidak ada respon. Makanya hari ini karena kita hadir di sini, ya, saya pastikan hari ini terus akan berbondong-bondong karena ini isunya sudah merambah. Pada kita, kemudian mereka dengan seenaknya memperlakukan kita, kawan-kawan. Bukan berarti mereka merasa paling berkuasa karena memberi pekerjaan, kemudian memperlakukan kita seperti budak, kawan-kawan. Saya ingatkan sekali lagi, kawan-kawan, untuk khususnya anggota FPAI, FSPMI, PT Kredit Jaya, untuk diingat, ditanamkan dalam pikiran kalian. Kalian bekerja hanya yang ikhlas, tidak ada yang tidak, so istrinya diperlakukan demikian. Saya bukan memprovokasi, tapi saya mengedukasi kawan-kawan perempuan bahwa kawan
dilakukan di dalam sana. Benar? Selepas aksi hari ini, kita akan lihat apa yang diberikan perusahaan kepada aksi kita hari ini, kawan-kawan. Jika perusahaan berkeras hati, tetap tidak mau melakukan hidup pada perempuan yang bawah. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang terjadi hari ini, kenapa kita bisa hadir di sini melakukan aksi unjuk rasa? Yuk kita berikan aplaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup buruh. Pertama-tama saya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada hari ini masih diberi kesempatan nikmat hidup, nikmat sehat, ya. Dan tak lupa yang saya hormati Pak Haji Muter sebagai Kepala Desa Cipeney, aplaus buat Pak Haji. Dan tak lupa buat para tokoh-tokoh masyarakat Desa Cipeney yang saya hormati. Tak lupa buat Pak Direktur PT Kreatif Mr. Kang yang saya hormati, aplaus buat Pak. Buat ibu-ibu Polwan yang saya hormati, Bapak TNI maupun Polri dan para tokoh-tokoh LSM ataupun ormas-ormas yang sudah hadir pada acara kegiatan aksi di mana kita menyuarakan sebuah aspirasi yang selama ini menjadi tekanan terhadap pekerja selama 3 tahun dipimpin oleh Mr. Pak. Ya. Yang saya hormati juga jajaran dari pihak HRD, manajemen PT Kreatif Jaya. Mari kita berdoa, mudah-mudahan PT Kreatif ini ke depannya semakin lancar, semakin maju, ya, semakin jaya kembali dengan sistem yang memanusiakan manusia, layaknya kita sebagai manusia. Jadi gini, kenapa aksi hari ini dilakukan? Bukan semata-mata kami tidak berdasarkan terhadap undang-undang yang ada. Segala sesuatunya sudah kami tempuh dan kami sudah melayangkan, bahkan meminta kepada komplain yang ada di PT Kreatif ini untuk menindak tegas yang namanya Mr. Pak. Kami tidak benci, kami tidak suka, tidak itu. Yang kami tidak suka adalah perilaku dia terhadap pekerja perempuan selama ini. Mungkin saudara Ati ini orang yang berani menyuarakan itu. Dan saya yakin 95% pekerja PT Kreatif khususnya di Sewing itu banyak tekanan terhadap Mr. Pak. Tapi mereka tidak berani bersuara. Karena apa? Karena takut diancam, di PHK, dimutasi. Tolong aparatur pemerintah dan saya mohon kepada pihak manajemen agar aksi hari ini terselesaikan dengan berjalan lancar. Dan saya mohon juga kepada para anggota, di dalam juga banyak anggota. Kami tidak meminta semua anggota untuk keluar, karena saya juga berpikir bagaimana produksi ini tetap berjalan. Betul nggak? Di absensi kurang lebih dari 200, ya. Di dalam masih banyak. Kita tidak mencegat yang namanya dijemputan. Kita tidak mencegat orang-orang yang mau bekerja. Kami di sini dengan kesadaran hati menyerahkan, mengeluarkan aspirasi dengan apa yang selama ini dilakukan oleh si Sambo. Kalau tidak percaya, silakan tanya ke produksi, tanya pekerja, selama ini dia seperti apa? Dalam sebulan, kurang lebih ada
pernah kita bahas, karena pernah kita LKSB-kan. Saya menghargai yang namanya dengan harmonisasi. Faktanya cuma 1 atau 2 bulan dia seperti itu lagi. Kalau saya berbicara di sini seakan-akan berbohong, mohon maaf, silakan tanya pekerja semua ke podium. Pasti mereka berteriak. Karena apa? Karena itu akan berdampak kepada hasil produksi. Kerja tidak nyaman karena tuntutan target yang di luar nalar. Itu menjadi sebuah beban bagi pekerja, yang mana akhirnya ujung-ujungnya pekerja keluar dengan sendirinya karena tidak nyaman. Bohong apa tidak omongan saya? Kalau benar silakan berteriak benar. Kalau saya bohong silakan teriak saya bohong. Saya berbicara apa adanya karena temuan-temuan itu fakta. Siap kondusif. Kalau ada provokator, kasihkan ke pihak yang berwajib. Karena di sini kita aksi damai, kita menyuarakan aspirasi, kita menuntut bagaimana tindakan ketegasan dari pihak manajemen terhadap Mr. Park ini. Ya, karena dulu juga pernah dibahas, bahkan sampai banting kalkulator, sampai hancur, sampai kena badannya. Banting apa lagi yang pernah merasakan? Banting HP. Itu yang terjadi. Tolong masyarakat di sini mengetahui apa yang